والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawatu wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada. Seperti yang telah kami infokan di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari bertepat tentunya di Gema Madinah Martapura, bertepat Ustadz di Kalimantan, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustadz, yakni guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC Mahfidhahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat hidayah yang di kesempatan yang berbahagia ini yang ingin bertanya nanti secara langsung melalui via WhatsApp, juga bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0811754544. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi menjelang siang yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita akan menyimak, kita sudah akan memasuk bab tentang bab suf'ah, ya. Nah, bab suf'ah apa itu? Kita simak dan dengarkan pemaparan dari Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada
pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab syuf'ah. Syuf'ah artinya adalah dalam bahasa artinya adalah pasangan. Makanya ada namanya witir, ganjil, ada namanya syuf'ah. Artinya genap atau pasangan. Dan juga bisa bermakna syuf'ah itu maknanya adalah tambahan. Dan juga bisa bermakna syubhah itu secara bahasa maknanya adalah pertolongan. Adapun secara istilah maksudnya syubhah itu adalah pemindahan bagian seorang kepada bagian rekan kongsinya yang sebelumnya sudah dipindahkan ke orang yang bukan rekan kongsi dengan memberikan harga yang sudah ditentukan atau hak membeli bagian dari rumah atau tanah bagi orang yang berkongsi di dalamnya. Maka ini makna dari syuf'ah. Dan lebih jelas lagi, kita akan membaca hadis tersebut, hadisnya, dan kita akan menjelaskan insya Allah secara detail tentang permasalahan syuf'ah ini. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram, membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang seputar syuf'ah. Ini berkaitan dengan hukumnya, ya, kemudian syarat-syaratnya, ya. Maka hadis yang pertama kali yang dibawakan beliau di sini adalah hadis Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'at al-hudud wa surrifat at-turuq fala syuf'ata muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan syuf'ah pada setiap benda yang belum dibagi-bagi. Namun jika sudah ditetapkan batas-batasnya dan sudah diatur jalur-jalurnya, maka syuf'ah tidak lagi berlaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz ini adalah riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, asy-syuf'atu fi kulli syirkin ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu an yabi hatta ya'rida ala syarikihi. Wa fi riwayat At-Tahawi qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syai' wa rijaluhu thiqat. Dalam riwayat Muslim disebutkan syuf'ah berlaku pada setiap perkongsian tanah, rumah ataupun kebun. Tidak boleh seorang menjualnya hingga dia menawarkan kepada rekan kongsinya. Dalam riwayat dikeluarkan oleh Tahawi disebutkan Nabi SAW memutuskan untuk melakukan syuf'ah dalam segala sesuatu. Dan semua perawinya adalah perawi yang thiqat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang syuf'ah dan permasalahannya. Syuf'ah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hak kita di dalam sebuah kongsi. Seperti contohnya saya beli sebuah rumah bersama rekan saya. Saya punya teman, kita patungan, dia patungan 100 juta, saya 100 juta, terkumpul uang 200 juta, kemudian kita beli rumah. Rumah itu ada kepemilikan saya dengan teman saya, yang mana saya 50%, punya teman saya juga 50%. Karena jumlah nominal uangnya sama. Tentu Anda tahu, rumah tidak bisa dibagi. Rumah tidak bisa dibagi, berbeda dengan tanah. Tanah bisa dibagi. Tapi rumah tidak mungkin bisa dibagi. Ya. Secara umum demikian. Maka teman saya ini ketika dia menjual rumah ini kepada orang lain, haknya dia yang 50% tersebut dia jual kepada orang lain, maka itu tidak boleh. Dia harus menjualnya kepada saya. Dia harus menjualnya kepada saya sebagai kongsinya. Maka tidak boleh dijual kepada orang lain, ya. Kecuali melewati izin dengan saya.
kecuali melewati izin dengan saya. Nah, kapan saudara saya ini, teman saya ini menjual rumah tersebut dengan orang lain tanpa izin dari saya, dia pindahkan kepemilikan dia ke orang lain tanpa izin dari saya, maka saya bisa membatalkan jual beli tersebut dengan hak syuf'ah. Dengan hak syuf'ah. Nah, ini pembahasan tentang masalah syuf'ah. Saya bisa membatalkan jual beli dia ya dengan hak syuf'ah. Kenapa? Berhak terhadap ya haknya dia tersebut. Saya yang lebih berhak untuk membelinya. Maka ini gambaran secara sederhana tentang masalah syuf'ah. Contoh yang lain misalnya, kita membeli sebuah ruko, ya, kemudian dengan harga misalnya 500 juta. Saya 250 juta, teman saya juga 250 juta modalnya. Kemudian kita gabungkan bisalah dapat satu ruko. Kemudian teman saya ini dia jual jatahnya dia, haknya dia yang 50% tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saya dan tanpa seizin saya. Maka saya sebagai kongsinya bisa membatalkan jual beli tersebut. Saya katakan saya tidak terima jual beli tersebut. Dia harus jual kepada saya karena saya sebagai kongsi saya menggunakan hak syuf'ah. Maka ini namanya syuf'ah. Iya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan tentu saja adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berisikan tentang larangan seseorang menjual tanah atau rumahnya sebelum ditawarkan lebih dahulu kepada rekan kongsinya. Ulama sepakat bahwasanya disyariatkan syuf'ah, yaitu berpindahnya bagian seseorang kepada rekan kongsinya, yang mana bagian tersebut berpindah ke tangan orang lain dengan memberi ganti rugi yang telah ditetapkan. Jadi sebuah contoh misalnya, ketika saya membeli mobil bersamaan dengan teman saya, yang mana harga mobil itu 100 juta. Teman saya ngeluarin 60 juta, saya 40 juta misalnya. Kemudian maka dia punya hak di mobil itu 60%. Sedangkan saya punya hak di mobil itu cuma 40% kepemilikan saya. Tiba-tiba teman saya ini mentang-mentang dia punya hak yang lebih banyak 60%, dia jual ke orang lain haknya dia tersebut tanpa sepengetahuan saya. Dia jual dengan harga misalnya 70 juta misalnya. Yang mana dulunya dia beli 60 juta tapi dia jual dengan 70 juta. Sehingga orang itu berkongsi dengan saya. Kemudian saya sebagai kongsi, saya tidak terima. Saya katakan tidak. Saya mau membatalkan, saya yang berhak membelinya. Maka saya beli kembali ya uang 70 juta tersebut saya bayarkan kepada teman saya ini dan saya ganti rugi orang yang yang sudah membayar. Maka saya bilang kembalikan haknya teman saya tersebut, saya bayar 70 juta. Anda berapa bayar? Berapa Anda jual? 70 juta. Oke, saya ganti 70 jutanya. Maka kepemilikan utuh ke saya 100%. Taib. Ini secara hukum asal. Dan kata para ulama rahimallahu taala, hak syuf'ah wajib ditunaikan pada setiap sesuatu yang belum dibagi dan belum ada batasannya. Tapi kalau itu sudah dibagi-bagi, sudah ada batasannya, saya beli kongsi sama teman saya beli tanah. Tanah itu 1 hektar misalnya. Saya beli sama teman saya harganya misalnya 1 miliar. Harga tanah 1 hektar. Dia punya uang 500 juta, saya punya uang 500 juta. Kemudian kita bagi. Tanah tersebut kata saya separuh hektar ini, setengah hektarnya untuk saya. Dari sini sampai sini batasnya punya saya. Dari sini sampai sini batasnya punya kamu. Gimana? Setuju? Setuju, setuju. Oke. Kita sudah sepakati. Setengah hektar dari sini punya saya, setengah hektar dari sini adalah punya kamu. Kemudian teman saya jual ke orang lain. Saya tidak terima. Kenapa kamu tidak tawarkan kepada saya? Bukankah saya kongsimu? Boleh nggak saya batalkan jual beli dia? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak memiliki hak syuf'ah lagi. Kenapa? Karena sudah dibagi-bagi. Iya, batasannya sudah dibagi. Jadi syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang belum dibagi. Iya, sesuatu yang belum ditetapkan batasannya.
maka berlaku hak syuf'ah, hak kongsi. Tapi kalau sudah ditetapkan batasannya, maka tidak berlaku lagi syuf'ah tersebut. Dengan otomatis kata para ulama, syuf'ah itu gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama rahimallahu taala mengatakan ya, hak syuf'ah tidak boleh digugurkan kecuali dengan cara syar'i. Barang siapa yang menggugurkan hak syuf'ah dengan cara yang haram, maka dia telah berdosa dan dia telah merampas hak orang lain, hak muslim yang lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, semua bidang kerjasama itu ada punya syuf'ah. Semua praktek kerjasama di dalam bisnis itu punya ada hak syuf'ah. Yang kedua, syuf'ah ini disyariatkan untuk menjaga hak harta seorang muslim. Dan itu salah satu maqasid tujuan syariat adalah menjaga harta. Di antara tujuan syariat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka segala sesuatu yang bisa mengambil harta seorang muslim secara zalim, secara tidak adil, maka itu diharamkan di dalam Islam. Kenapa riba diharamkan? Karena dia berbuat zalim pada harta seorang muslim. Kenapa gharar diharamkan? Karena dia berbuat zalim kepada harta seorang muslim. Kenapa menipu diharamkan? Karena dia berbuat zalim pada harta seorang muslim. Ya. Maka segala sesuatu yang mengambil hak seorang muslim dari hartanya itu diharamkan. Karena tujuan syariat, tujuan Allah mensyariatkan sebuah syariat untuk menjaga agama ini. Salah satunya adalah menjaga harta seorang muslim. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah setiap orang yang melakukan kongsi dia punya hak syuf'ah. Siapa saja? Siapa saja yang punya kongsi dia punya hak syuf'ah. Hak untuk membatalkan kepindahan kepemilikan kepada orang lain. Kemudian kalau kita berkongsi dengan teman kita, kemudian teman kita itu ingin menjual, etikanya adalah dia tawarkan kepada kongsinya. Ketika ditawarkan kepada kongsinya tidak mau, maka si teman kita tersebut boleh dia menjual ke orang lain. Ketika dijual ke orang lain, tidak boleh kongsi yang satu ini membatalkan. Kenapa tidak boleh dia batalkan? Karena sudah ditawarkan dan dia tidak mau beli. Sudah ditawarkan kepadanya, tapi dia tidak mau beli. Maka orang ini boleh menjual ke orang lain. Kita katakan tidak ada hak syuf'ah kalau belum ditawarkan. Ya, tapi kalau orang ini sudah menawarkan, ya, tapi dia tidak mau beli. Atau ada dua kemungkinan orang itu tidak mau beli. Kemungkinan pertama adalah dia tidak punya uang untuk bisa membeli. Maka di sini kalau dia tidak punya uang, nggak boleh dia tahan-tahan saudaranya untuk penjual. Kenapa? Karena dia aslan tidak bisa beli-beli. Tidak bisa beli. Maka tidak boleh dia larang saudaranya untuk menjual kepada orang yang memiliki uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, bisa jadi orang tidak beli tersebut karena dia ingin memberikan harga yang paling murah. Karena ini kan kongsi saya tahu berapa modalnya, tapi saya tidak mau ngasih dia untung. Saya hanya mau beli seperti yang dia beli zaman dahulu atau di bawahnya. Karena dia kongsi saya. Maka si temannya tersebut tidak mau. Karena kongsinya ini menawar terlalu murah. Kalau dia jual ke orang lain, harganya bisa lebih mahal. Maka kalau kongsinya ini menawar yang terlalu murah, dan itu di pasaran lebih dari itu, maka ketika temannya ini menjual bagian dia ke orang lain, dia tidak punya hak syuf'ah. Kenapa? Karena sudah ditawarkan kepada dia dan dia tidak mau beli. Atau dia menawarnya dengan harga yang murah. Maka orang ini sudah selesai. Ya, maka boleh dia tawarkan kepada orang lain. Atau yang ketiga, kemungkinannya adalah si pemilik barang menawarkan kepada kongsinya dengan harga yang sangat mahal, tidak masuk akal. Contoh misalnya dia beli tanah,
ya, yang mana harga tanah itu 100 juta dibagi dua, 50 juta untuk dia karena kepemilikannya separuh, karena dia nanam modal 50 juta, ini 50 juta. Kemudian yang punya modal 50 juta ini dia jual punya dia di tanah tersebut dengan dia jual harganya 1 miliar misalnya. Dan itu tidak masuk akal. Ditawarkan kepada kongsinya, mau nggak kamu beli tanah saya harganya 1 miliar? Hah? Baru sebulan yang lalu kita beli. Masa Anda tawarkan dengan harga 1 miliar? Padahal pasarannya tidak sampai demikian. Pasarannya cuma kisaran 50, 60 juta saja. Maka kongsi ini bersikeras, enggak, saya tidak mau beli karena ini kemahalan. Kemudian orang ini menawarkan kepada orang lain dengan harga di bawah itu, yaitu harganya ditawarkan 60 juta. Sedang sama kongsinya ditawarkan 1 miliar. Maka kongsi yang ditawarkan dengan cara yang zalim ini berhak dia menggunakan hak syufa'ah. Dia katakan, batalkan jual beli tersebut. Dulu dia menawarkan kepada saya 1 M. Sedangkan dia tawarkan jauh di area harga pasaran. Sedangkan dia tawarkan kepada temannya ini cuma 60 juta atau 70 juta. Maka saya batalkan hak syuf'ah tersebut, saya ganti uang yang dia bayarkan 70 juta saya ganti. Maka boleh. Tapi kalau dia tawarkan dengan harga pasaran, tapi si kongsinya ini tidak mau beli, maka boleh orang itu menjual dengan orang lain tanpa ya apa namanya, dan teman kita tersebut tidak lagi memiliki hak syuf'ah karena sudah ditawarkan. Kemudian syuf'ah ini disyariatkan di dalam agama untuk menjaga hubungan persyarikatan, perkongsian. Kenapa? Karena kalau tidak ada syuf'ah akan terjadi pertengkaran, perkelahian ya antar sesama kongsi. Makanya ada syuf'ah ini untuk menjaga hubungan sesama kongsi tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang berkaitan tentang masalah syuf'ah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dar ahaqqu bid-dar rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa lahu illatun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Ia disahihkan oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi hadis ini memiliki cacat. Ya. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bisaqabi. Akhrajahu al-Bukhari wa fi qissatun. Dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga lebih berhak karena dia orang yang paling dekat tempatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan di dalam hadis ini terdapat sebuah kisah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang bahwasanya tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Tetangga itu siapa tetangga itu? Para ulama rahimallahu taala khilaf. Kaidah atau yang disebut orang itu menjadi tetangga kita. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu yang rumahnya bersampingan dengan kita, berdampingan dengan kita. Sebagian lagi mengatakan tetangga itu adalah rumahnya yang menempel dengan rumah kita. Sebagian lagi mengatakan tetangga itu adalah orang yang satu musola dengan kita, satu masjid dengan kita. Sebagian lagi ada mengatakan tetangga itu adalah ditarik 40 buah rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Lebih dari 40 buah rumah kata mereka itu bukan tetangga. Maka banyak sekali pengertian tetangga ini, tapi yang benar adalah tetangga itu dikembalikan kepada uruf. Kepada uruf di masyarakat. Ya, siapa itu tetangga. Tapi ulama sepakat. Rumahnya menempel itu pasti tetangga. Rumahnya menempel dengan rumah kita itu pasti tetangga. Nah, hadis ini
menjelaskan tentang masalah bahwasanya tetangga itu memiliki hak syuf'ah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dan di dalam hadis Abi Rafi. Ya. Eh, para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya dimaksudkan tetangga di sini adalah bukan tetangga yang tidak memiliki kongsi. Tapi dimaksudkan dalam hadis ini kata mereka adalah tetangga yang berkongsi dengan Anda. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Bukan tetangga yang tidak memiliki kongsi. Sehingga kata mereka, kalau kita mengatakan tetangga di sini adalah tetangga yang memiliki kongsi dengan kita, maka selesai masalahnya. Ya, tapi kalau yang dimasukkan tetangga di sini adalah tetangga yang tidak memiliki kongsi dengan kita di sini yang jadi masalah. Di sini muncul khilaf. Apakah tetangga itu ada kongsi, apakah tidak? Ya. Kalau kita perhatikan dua hadis ini, emang tidak secara jelas menerangkan keberadaan hak syuf'ah untuk tetangga. Jika seandainya dia bukan termasuk rekan kongsi kita. Seperti disebutkan kisah Abi Rafi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad," kata Abu Rafi, "belilah kedua rumahku," kata Abu Rafi, "yang terletak di antara rumahmu." Kemudian Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, kata Sa'ad, "Demi Allah, aku tidak mau membelinya," kata Sa'ad. Kemudian Abu Rafi bertanya lagi kepada Sa'ad, meminta lagi kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, belilah kedua rumah itu." Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghargai rumahmu wahai Abu Rafi," kata Sa'ad, "kecuali 4.000. Dan akan aku bayarkan dengan mencicil," kata Sa'ad. Kalau bahasa kita dengan kredit. Abu Rafi berkata, "Wahai Sa'ad, aku menjualnya dengan harga 500 dinar. Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tetangga lebih berhak karena dia orang yang paling dekat, niscaya aku tidak akan menjualnya kepada kamu walaupun seharga 4.000. Namun aku menjualnya seharga 500 dinar." Maka beliau pun memberikannya kepada Sa'ad. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama pendapat adanya hak syuf'ah untuk tetangga yang tidak memiliki kongsi. Kenapa kata mereka? Abu Rafi di sini bukan kongsinya Sa'ad, tetapi beliau hanya tetangganya Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki dua rumah di antara rumah Sa'ad. Tetapi wallahu a'lam, perkataan tetangga memiliki kongsi ini dibantah oleh para ulama. Pertama kata mereka, hadis yang disebutkan hadis Abu Rafi tidak berkaitan tentang masalah syuf'ah. Tetapi menjelaskan bahwa tetangga itu lebih berhak mendapatkan perilaku yang baik, lebih berhak mendapatkan pertolongan dan nasihat daripada yang lainnya. Jadi kata mereka, siapa yang ngasih tahu Anda hadis Abu Rafi ini yang kita bacakan dari Al-Jar haqqu bisaqabih, jar itu adalah tetangga itu adalah orang yang paling berhak, kata Nabi SAW, dekat tempatnya, ya. Maka kata mereka hadis ini tidak berkaitan dengan syuf'ah. Tapi hadis ini hanya menjelaskan tentang keutamaan atau seseorang memperhatikan hak seorang tetangga. Yang kedua kata mereka, kata jar di dalam bahasa Arab selain disebut untuk kawan dekat yang bukan kongsi, tetapi kata jar juga bisa bermakna adalah kawan dekat yang menjadi kongsi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang kita bacakan di awal. Ya. Maka sebagian para ulama rahimallahu ta'ala berusaha untuk menggabungkan antara hadis Jabir dengan hadis Abu Rafi. Bahwasanya dimasukkan tetangga itu memiliki syuf'ah adalah tetangga yang memiliki kongsi dengan kita. Adapun tetangga yang tidak memiliki kongsi dengan kita, maka dia tidak memiliki hak syuf'ah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ya yang kita bacakan ini ya emang menjadi polemik di tengah-tengah
eh, kalangan ulama rahimallahu taala. Apakah tetangga itu memiliki hak syuf'ah, apakah tidak? Kalau tetangganya berkongsi itu selesai sudah masalahnya. Tapi jadi masalah terbesar adalah tetangga itu tidak memiliki kongsi. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling benar adalah tetangga itu tidak memiliki hak syuf'ah. Tetapi dia memiliki hak tetangga. Di antara hak tetangga itu adalah seseorang kalau dia ingin menjual rumahnya misalnya, maka ditawarkan dulu kepada tetangganya. Siapa tahu tetangganya pengen membeli. Siapa tahu tetangganya juga pengen orang yang tinggal di sana adalah orang yang baik. Ya, orang yang tinggal di sana adalah orang yang baik. Maka di antara adabnya adalah dia tawarkan kepada tetangganya terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada orang lain. Tapi kalau tetangganya tidak ada yang mau beli, baru dia tawarkan hal itu kepada orang lain. Maka wallahu alam, pendapat yang rajih adalah tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Tapi tetap perhatikan, diistimewakan dan juga didahulukan. Ketika kita ingin menjual, kita tawarkan dulu kepada tetangga kita, ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan di sini. Ustadz, ya, kapan syuf'ah itu batal? Ya. Para ulama rahimallahu taala mengatakan, ya, syuf'ah itu, ya, bisa batal, ya, atau dikatakan tidak ada syuf'ah kalau berpindah kepemilikan ke ahli waris, ya, berpindah kepemilikan ke ahli waris, ya. Kalau meninggal orang tersebut kemudian berpindah ke ahli waris, maka di sini syuf'ah ini menjadi batal. Yang kedua, kapan syuf'ah itu menjadi batal? Ketika sudah dibatasi tempat-tempatnya, ya, lahannya, arealnya berapa, luasnya, maka syuf'ah itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jar ahaqqu bi syuf'ati jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan rawahu Ahmad wal arba'ah rijalu thiqat. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tetangga lebih berhak mendapatkan syuf'ah dari tetangganya. Dia ditunggu untuk mendapatkan syuf'ah tersebut meskipun dia tidak ada di tempat jika memang akses jalan mereka itu satu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis dan semua perawinya thiqah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya terdapat cacat di dalam hadis ini. Apa cacat di dalam hadis ini? Cacat dalam hadis ini adalah bahwasanya di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, beliau ada seorang rawi yang mudallis. Mudallis ini tidak diterima periwayatannya sampai dia mengucapkan haddatsana au sami'tu au akhbarana dan semisalnya. Jadi seorang rawi mudallis kalau dia meriwayatkan dengan cara an fulan, maka tidak diterima. Sampai dia mengucapkan haddatsana Anas atau haddatsana Abu Hurairah dan semisalnya. Atau sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah dan semisalnya. Maka diterima kalau menggunakan lafaz itu. Tapi kalau menggunakan an mudallis ini tidak diterima. Tapi diterima kalau selain mudallis menggunakan lafaz an. Nah, di hadis kita ini ada seorang rawi yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang rawi yang mudallis. Dan di sini dia tidak mendengar hadis ini, ya, atau seorang rawi yang mudallis. Di sini ketika dia mendengar hadis ini dari Jabir, dia menggunakan lafaz an, tidak menggunakan lafaz haddatsan, digunakan an Jabir. Dari sinilah para ulama mengatakan hadis ini terputus sanadnya. Kenapa? Karena Hasan al-Basri tidak mengatakan haddatsana tapi melainkan meriwayatkan dengan caraan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini, ya,
menjelaskan bahwasanya eh, seorang tetangga itu berhak mendapatkan syuf'ah dari tetangganya dan dia ditunggu mendapatkan syuf'ah tersebut meskipun tidak ada di tempat jika memang akses jalan mereka satu. Di dalam hadis Jabir ini tidak dinafikan adanya hak syuf'ah kecuali dengan jalan syarat kecuali dengan syarat jalan-jalannya sudah diatur. Contoh misalnya ada dua orang yang berkongsi pada suatu sumur atau rumah atau jalan, maka rekan kongsi lebih berhak berdasarkan hadis Abdul Malik di atas, ya. Dan jika keduanya tidak berkongsi dalam suatu apapun, maka tidak ada hak syuf'ah berdasarkan hadis Jabir yang masyhur yang kita bacakan tadi. Ya. Maka para ulama rahimallahu taala seperti Imam Syaukani mengatakan, kata beliau, ya, masih bisa menggabungkan hadis Jabir, ya, dengan hadis selama akses jalan memiliki keduanya masih berkongsi. Bahwa hadis itu menunjukkan, kata beliau, kalau perkongsian tidak menunjukkan adanya hak syuf'ah kecuali bila jalannya satu. Jadi kalau bukan hanya sekedar adanya perkongsian, ya, tetapi kata beliau ada syaratnya, ya, maka tidak boleh orang membawa mutlak nas kepada muqayyad dalam bab ini, ya. Dan ini perkataan Imam Syaukani. Apabila dia meyakini kesahihan hadis Jabir, ini adalah pendapat yang dipilih, yakni terdapat hak syuf'ah bagi rekan kongsi selama jalannya masih satu serta belum dipecah, ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita bacakan tadi dan juga perkataan para ulama tadi menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya kapan tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Kita rojihkan di awal tadi tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Nah, timbul pertanyaan, kapan tetangga itu punya hak syuf'ah? Tetangga itu punya hak syuf'ah ketika akses jalan menuju rumahnya satu tidak terpisah. Akses menuju jalan rumahnya satu tidak terpisah. Maka di sini tetangga punya hak syuf'ah. Contoh misalnya, orang kalau mau ke belakang, rumahnya ke belakang melewati rumah Anda di samping. Ya. Maka Anda yang di depan ini punya hak syuf'ah terhadap tetangga Anda yang di belakang ketika dia menjual rumah ke orang lain. Kenapa? Karena akses jalannya satu akan melewati di samping rumah Anda. Walaupun rumah di belakang itu Anda tidak pernah ikut andil di dalam membelinya. Itu rumah dia sendiri. Tapi karena jalannya satu, maka Anda punya hak syuf'ah untuk membeli rumah tersebut kalau dijual oleh orang ke orang lain. Kemudian, kata para ulama rahimallahu ta'ala, kalau Anda ingin menjual sesuatu, tetangga Anda tidak ada, misalnya ada yang jual mobil, qadarullah tetangga Anda kebetulan safar. Maka disunnahkan Anda menahan penjualan mobil tersebut sampai tetangga Anda itu datang. Sehingga Anda tawarkan ke dia, kalau dia mau alhamdulillah, kalau tidak baru Anda tawarkan ke yang lain. Jadi kalau ada tetangga kita misalnya, tidak ada pada kita ingin jual rumah, maka Anda tunggu sebentar sampai dia datang. Kalau dia datang, Anda tawarkan. Kalau dia tidak mau, maka Anda bisa jual ke yang lain. Dan zaman sekarang alhamdulillah teknologi begitu canggih. Orang bisa menawarkan lewat telepon, SMS, WA, dan semisalnya. Dan hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya hak tetangga itu sangat besar di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW menjadikan setiap muslim harus memuliakan tetangganya, tidak boleh mengganggunya. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini sekali lagi menggambarkan kepada kita, ya, tentang begitu besarnya hak tetangga. Jadi kalau rumah itu jalannya satu, aksesnya satu, maka tetangga itu lebih berhak untuk memiliki syuf'ah ketika rumah itu dijual ke orang lain. Kemudian kita baca satu hadis terakhir yang berkaitan tentang masalah syuf'ah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Asy-syuf'atu kahallil iqal. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zad wala syuf'ata li ghaibin. Wa isnaduhu dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, syuf'ah itu seperti membuka tali pengikat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Bazzar. Beliau menambahkan tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak berada di tempat. Sanad hadis ini kata Hafidz adalah sanad yang lemah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini dinilai oleh para ulama adalah hadis yang sangat lemah atau disebut juga dengan istilahnya dhaifun jiddan. Kenapa hadis ini dinilai hadis yang sangat lemah? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang sangat lemah, yaitu yang bernama Muhammad ibn al-Harith ibn Ziyad al-Basri. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibn al-Harith ibn Ziyad al-Basri. Muhammad ibn al-Harith ibn Ziyad al-Basri ini disebut oleh para ulama adalah matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya, sehingga hadisnya sangat lemah. Makanya para ulama rahimallahu taala menghukumi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya. Hadis ini menjadi dalil bagi yang mensyaratkan bahwasanya syuf'ah itu harus segera. Ya. Artinya kalau ada syuf'ah itu harus segera. Contoh misalnya ada seseorang menjual menjual barang, menjual bagian dia ke orang lain, tidak dijual kepada kongsinya. Maka kongsi itu harus segera menggunakan hak syuf'ahnya kalau seandainya dia tidak setuju kalau barang itu atau tanah itu, rumah itu dijual ke orang lain. Kongsinya harus segera. Nggak boleh dia nanti aja lah saya batalkan, nggak boleh. Harus segera. Ini dalilnya. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi sayangnya dalil ini adalah sangat lemah. Ya, sayangnya dalilnya adalah sangat lemah. Tetapi para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan iya, syuf'ah itu harus segera. Jangan dilambat-lambatkan. Kenapa? Karena kalau dilambat-lambatkan di sini merugikan kongsinya sendiri dan juga merugikan pembeli yang lain. Ya, merugikan pembeli yang lain. Maka kata para ulama, secara teori syuf'ah itu hendaknya disegerakan agar tidak menimbulkan kezaliman kepada kongsinya dan kepada pembeli tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Tafadhal. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini di bab syuf'ah kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0811754544. Baik, kami undang Anda semuanya ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung, silakan dihubungi nomor yang telah kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ini pertanyaan di luar tema tentang waris nih Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila 5 orang anak, 3 pria 2 wanita, ditinggalkan harta warisan 3 buah rumah, 1 besar 2 kecil. Kemudian setiap anak ini mendapatkan masing-masing 1 buah rumah, yang mana rumah yang besar dibagi 3 untuk mencukupi bagiannya. Sebelum pembagian kami sudah melakukan rapat
terlebih dahulu dan mereka menolak untuk dibagikan secara syariat. Pertanyaan, apakah boleh pembagian dengan cara tersebut Ustadz? Kalau tidak boleh, bagaimana jalan keluarnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustadz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, masalah pembagian warisan. Pembagian warisan itu ada dua macam cara membagi warisan. Pertama, membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, sesuai misalnya anak perempuan, bagiannya adalah satu bagian dibanding dengan anak laki-laki. Anak laki-laki dua bagian lebih besar daripada perempuan. Atau misalnya seorang ibu mendapatkan sepertiga atau seperenam dari harta warisan, tergantung kondisi yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, asalnya demikian. Ya, asalnya faraid itu dibagi dengan hitungan-hitungan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh nggak faraid tidak dibagi tidak sesuai dengan syariat? Misalnya dibagi rata semua antara laki-laki dengan wanita dan sebagainya. Boleh tidak demikian? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah semuanya ridha. Semuanya menerima. Ya, semuanya menerima hal tersebut. Ada unsur keridhaan. Yang kedua adalah masing-masing tahu bagiannya kalau dibagi secara hukum syar'i. Contoh misalnya, kalau kita bagi secara faraid, nah perempuan ini dapat 50 juta, anak laki-laki 100 juta. Tapi kalau dibagi secara hukum adil, ya bagi rata, maka masing-masing dapat 75 juta. Tahu dia, kalau dibagi faraid dapatnya sekian, kalau dibagi rata sekian. Kemudian dia ridha atas itu, atas pengetahuan tersebut, maka ini tidak ada masalah. Maka ini boleh dibagi dengan rata. Nah, tapi kalau ada salah satu dari keluarga tidak terima, pengen bagi sesuai syariat, maka harus yang meminta bagiannya dibagi sesuai syariat harus dikasih sesuai syariat. Ya, minta bagiannya dibagi sesuai syariat harus dikasihkan bagiannya sesuai syariat. Ya, jadi solusinya adalah pertama, mau nggak dibagi sesuai dengan kesepakatan? Ridho nggak semua? Oh ridho Ustadz. Kemudian dijelaskan dulu secara faraid seperti ini dapatnya masing-masing. Kalau itu ridho masih mereka, maka boleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 atau di 0811754544 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung. Baik, sambil menanti nih Ustadz, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seorang wanita meminta gugat cerai ke pengadilan agama, apakah dia wajib mengembalikan mahar dari suaminya? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullah khairan. Naam Ustadz. Ya, jazakillah khair atas pertanyaannya. Wanita kalau dia gugat cerai, ya bisa dia menggugat cerai dengan talak atau dengan khulu. Kalau dia menggugatnya dengan cara khulu, maka dia harus mengembalikan mahar atau sesuatu yang disepakati atau yang istilahnya iwaf. Jadi kalau dia gugat minta di khulu, maka sang wanita berkewajiban mengembalikan mahar atau sesuatu yang disepakati. Jadi khulu itu tidak mesti mahar yang harus dikembalikan, tapi kadang bisa sesuatu yang disepakati antara suami dengan istri. Ya bisa jadi suami minta dikembalikan misalnya hitungan dia mengasih hadiah kepada istrinya, misalnya dia dulu pernah memberikan emas ini kemudian dia minta dikembalikan itu semua, ya maka boleh. Ya nanti hakim yang menentukan apakah permintaan ini logis atau tidak. Ya maka itu khulu. Ya khulu. Jadi khulu itu permintaan seorang istri agar diceraikan dengan lafaz khulu. Ya kadang-kadang seorang istri minta diceraikan oleh hakim, ya kemudian hakim menyuruh sang suami mentalak, maka jatuhnya talak. Ya, jadi apa perbedaan talak dan khulu? Perbedaannya adalah kalau talak selama masih masa iddah bisa kembali sang suami kapan saja, bisa dia rujuk. Tapi kalau khulu tidak bisa. Walaupun masih dalam masa iddah, maka tidak bisa. Kemudian yang kedua perbedaannya antara khulu dengan talak adalah talak iddahnya 3 kali haid.
Sedangkan khulu sebagian ulama pandangan satu kali haid saja iddahnya. Ini perbedaan antara khulu dengan talak, dan yang ketiga adalah kata para ulama khulu menggunakan lafaz khulu, talak menggunakan lafaz talak. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat, dan ini sudah pernah kita sampaikan di forum ini juga. Mungkin sahabat hidayah belum sempat dengar, dan kita ulang kembali pertanyaan ini Ustadz, dan ini baru masuk ya. Pertanyaan ini semoga yang mengirimkan dari hamba Allah di Pekanbaru dapat menyimak jawaban dari Ustaz. Nah, bismillah Ustaz, apa pernah Ana pernah dengar puasa sunnah yang sahih itu cuma di hari Senin saja, sedangkan puasa sunnah di hari Kamis itu hadisnya maudhu atau palsu nih. Mohon penjelasannya kembali nih Ustaz. Nah, Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, puasa itu disudahkan kita berpuasa di hari Senin dan juga dianjurkan berpuasa di hari Kamis. Emang hari Senin hadisnya sahih. Adapun hari Kamis terjadi khilaf di dalam kesahihannya. Yang benar adalah penyebutan hari Kamis di dalam sebagian riwayat hadis itu syad. Hadisnya syad. Bukan maudhu, bukan palsu, tapi syad. Karena penyebutan tambahan hari Kamis. Tetapi puasa di hari Kamis itu dilakukan oleh sahabat. Ada perbuatan sahabat sehingga para ulama menganggap perbuatan Usamah itu dianggap marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya hadis secara jelas tentang puasa Kamis emang tidak hadisnya tidak sahih, tapi tidak sampai kepada derajat maudhu. Tapi adanya perbuatan sahabat berpuasa pada hari Kamis. Timbul pertanyaan, apakah puasa hari Kamis dianjurkan? Dianjurkan. Makanya para ulama menganjurkan berpuasa pada hari Kamis. Makanya sahabat berpuasa. Dan asalnya puasa itu dianjurkan secara umum. Ya, asalnya puasa itu dianjurkan secara umum. Apalagi ada sahabat yang melakukannya, ya kemudian dilakukan oleh para salaf. Maka Anda berpuasa saja Senin Kamis ya. Jangan sampai seseorang ketika mendengar misalnya hari Kamis hadisnya nggak seperti puasa hari Senin, Kamis tidak berpuasa, tidak berpuasa. Senin berpuasa, Kamis berpuasa. Dan para ulama rahimallahu ta'ala tidak ada yang mengingkari orang yang berpuasa pada hari Kamis. Karena pada sejatinya puasa itu dianjurkan. Apalagi sudah ada contoh di kalangan sahabat, datanya Usamah, beliau berpuasa pada hari Kamis. Semacam itu. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan juga dapat dimengerti oleh penanya sahabat hidayah yang sudah 2 kali ya bertanya di forum kita. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari Ustaz. Nah Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan pembahasan tentang masalah syufa'ah hak kongsi ketika dipindahkan bagian teman kita ke orang lain dan kita mengembalikan hak itu ke kita. Dan mudah-mudahan syuf'ah tadi yang kita pelajari tadi bisa dipahami dan kita bisa ya kalau misalnya ada terjadi permasalahan itu kita bisa menerapkan hak-hak syuf'ah itu dengan baik dan benar. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bagi yang mendengarkan ya bagi yang mencatat dan semisalnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambahkan ilmunya sehingga diangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari pemaparan materi dan juga soal jawab mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotaniman azanillahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Muhammad Aikal Basyarahil LCM hafizahullah, dan mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan tentunya oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotaniman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala.
Sampai di sini kebersamaan kita, Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio radio Hidayah atau juga studio radio Gema Madinah Martapura. Bertempat Ustadz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدوات نبوية رغم أنتم رغم أن celaka